warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan manfaat penggunaan smartphone sebagai media komunikasi studi pada mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi. Berikut penjelasannya. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perubahan yang cepat, sehingga proses komunikasi pun ikut mengalami perubahan signifikan. Seiring dengan majunya perkembangan teknologi, telepon genggam juga mengalami perkembangan yang pada awalnya hanya digunakan untuk mengirim dan menerima pesan atau melakukan panggilan maupun menerima panggilan masuk. Kini telah dilengkapi dengan fitur internet dan dapat bekerja seperti komputer, karena itu dia dianggap sebagai telepon pintar atau smartphone. Para pengguna smartphone atau telepon pintar hadir dari latar belakang yang beragam seperti para pegawai kantoran, ibu-ibu rumah tangga, pelajar, dan tidak terkecuali mahasiswa. Contoh dalam melakukan komunikasi, kita dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada telepon pintar seperti Line, Pet, Instagram, BBM, Facebook, dan Twitter. Atau bahkan kita dapat berkomunikasi bertatap muka secara langsung dengan orang lain melalui video call. Pengertian komunikasi. Komunikasi itu adalah perhubungan atau proses pemindahan dan pengoperan arti, nilai, pesan melalui media atau lambang-lambang. Apakah itu dengan bahasa lisan, tulisan, dan ataupun isyarat? Secara aksiologis diperlihatkan proses pemindahan pesan tersebut dari komunikator kepada komunikan. Komunikator memberikan ide gagasan sehingga sikap, idea, atau pemahaman dapat dimengerti oleh komunikator maupun oleh komunikan. Secara epistemologis, nampak bahwa komunikasi bertujuan merubah pola pikir atau sikap orang lain untuk dapat membangun kebersamaan, mencapai ide yang sama demi tujuan bersama pula. Pengertian komunikasi massa. Beberapa definisi mengenai komunikasi massa menurut Jalaluddin Rahmat sebagai berikut. 1. Komunikasi massa Bittner adalah pesan yang dikomunikasikan media massa oleh sejumlah orang. 2. Komunikasi massa Gartner adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Ketiga, komunikasi massa Meletsky diartikan setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan komunikasi secara terbuka melalui media, penyebaran teknik secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Dan terakhir, komunikasi massa Friedson dibedakan dari jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan bahwa komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus populasi. Pengertian media. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak ramai. Mahasiswa. Mahasiswa secara harfiah adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi otomatis dapat disebut sebagai mahasiswa. Smartphone. Smartphone merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel atau surat elektronik, internet, dan kemampuan membaca buku elektronik atau e-book. Atau terdapat papan ketik dan penyambung VGA. Dengan kata lain, ponsel cerdas merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon. Teori Uses and Gratification. Uses and Gratification merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian tentang penggunaan media. Teori ini memberikan perhatian pada apa yang dilakukan halayak terhadap media. Teori yang awalnya dikembangkan Katz dan Guerfic memiliki banyak perkembangan khususnya pada konsep gratifikasinya. Determinasi teknologi Marshall McLuhan dapat diartikan bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut tidak jarang membuat manusia bertindak di luar kemauan sendiri. Pada awalnya manusialah yang membuat teknologi, tetapi lambat laun teknologilah yang justru mempengaruhi setiap pergerakan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.
Peneliti adalah bagian integral dari data, artinya peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Bahkan untuk riset eksploratif, riset sama sekali tidak mempunyai konsep awal yang diteliti, sehingga tentu saja juga tidak mempunyai desain riset. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi singkat lokasi penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas Samratulangi yang berada di bawah rektor, di mana fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkungan program strata 1 atau S1 yang meliputi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkannya. 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional, khususnya untuk memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Melaksanakan pembinaan warga FISIP dan lingkungannya dalam rangka mencerdaskan bangsa dan memajukan pendidikan di Indonesia. FISIP sebagai institusi pemerintah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional. Untuk menjalankan tugas ini, FISIP dipimpin seorang dekan dan dibantu 4 pembantu dekan, yaitu pembantu dekan 1 bidang akademik, pembantu dekan 2 bidang administrasi umum dan keuangan, pembantu dekan 3 di bidang kemahasiswaan. Manfaat penggunaan smartphone sebagai media komunikasi oleh mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Informan inisial MM atau mahasiswa komunikasi angkatan 2013 menggunakan smartphone dengan merek Samsung Galaxy Core selama 1 tahun. Alasan, MM menggunakan telepon pintar sebagai media komunikasi karena smartphone sudah lebih canggih dibandingkan dengan telepon biasa yang lain. Dan pada smartphone Galaxy Core yang MM gunakan, banyak pilihan media untuk berkomunikasi seperti Line, Instagram, Pet, dan BBM. Banyak manfaat yang saya dapat ketika memilih smartphone sebagai media komunikasi. Salah satunya, saya bisa merasa lebih dekat dengan orang tua saya yang ada di kota Mubagu dengan menggunakan video call. Uses and gratification. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat aktif memilih smartphone sebagai media untuk berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan, di mana dalam hal memanfaatkan kegunaan dari media, dalam hal ini smartphone sebagai media komunikasi mahasiswa sangat puas. Hal ini sesuai dengan teori uses and gratification, di mana memusatkan perhatian pada penggunaan atau uses media untuk mendapatkan kepuasan atau gratification atas kebutuhan seseorang. Teori determinasi teknologi Marshall McLuhan. Pada mahasiswa determinasi teknologi pun sangat cepat. Hal ini digambarkan oleh para informan bahwa dalam melakukan proses komunikasi smartphone bisa menjadi perpanjangan mulut mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih cenderung memanfaatkan smartphone sebagai media komunikasi daripada melakukan komunikasi secara langsung tanpa menggunakan media. Hal ini sesuai dengan inti dari teori determinasi teknologi, yaitu penemuan atau perkembangan teknologi komunikasi itulah yang sebenarnya mengubah kebudayaan manusia. Kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa manfaat penggunaan smartphone sebagai media komunikasi oleh mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi FISPOL Unsrat sudah cukup memuaskan. Adapun kesimpulan dari peneliti, 1. Manfaat penggunaan smartphone sebagai media komunikasi oleh mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi sudah sangat baik. 2. Smartphone atau telepon pintar sudah menjadi media berkomunikasi oleh mahasiswa. Saran. 1. Dalam memanfaatkan telepon pintar, ada baiknya agar dimanfaatkan secara tepat. Dalam hal ini, baik dari efisien, ketepatan, dan praktis. 2. Dalam hal berkomunikasi, ada baiknya jangan selalu bergantung kepada smartphone. Ada baiknya melakukan komunikasi secara langsung agar lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya mengenai manfaat pengguna smartphone sebagai media komunikasi studi pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.